Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin, habibina wa maulana Muhammad amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para alim, para asatizah, para tokoh, para orang tuaku sekalian, hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Raya Rapang yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita belajar bersama seperti permintaan panitia, dimulai dari yang kelihatannya dasar dan penting, yang sebenarnya berulang-ulang saya sampaikan, lebih duluan jamaahnya tahu daripada penceramahnya. Kita sudah membahas persoalan kebersihan, persoalan taharah. Di kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Amin Kurdi, mudah-mudahan ini menjadi titik start pembahasan kita selama ini. Maka dari Syekh Amin Kurdi, "Ilam ayyuhal murid, ketahuilah wahai sekalian para murid, orang yang menginginkan akhirat, annahu yanbaghi laka ba'da taubati, bahwa sewajarnya bagi kalian setelah kalian bertobat, an tatakhalla minal awsafidh dhamimah, untuk mensucikan dirita dengan sifat-sifat yang tercela. Nasabak magai, li'annaha, karena sifat-sifat tercela itu najasatun ma'nawiyatun, adalah najis-najis ma'nawi, najis-najis yang tidak kelihatan. Sifat-sifat tercela, dan itu bersarang di hati. Takabur, ujub, sombong, iloriaseng, rakus tamak, pendendam, pembenci, dan banyak sekali itu yang bisa ada dalam hati. Itu yang dimaksud oleh anggota Amin Kurdi. Disuruh kita menjauhinya, li'annaha najasatun ma'nawiyyah, nasabaiyah, sifat-sifat jaih adalah najis. Nah, kita yang lalu bahas najis. Cuma najis dalam fikih, tai, yang sudah kita bahas. Air seni najis, babi najis. Itu namanya najasat al-hissiyah, najis-najis yang nampak di luar. Ada najis-najis delai rita matai, itu yang dimaksud najasatun ma'nawiyah di sini. Jadi Syekh Amin Kurdi ini ingin mengatakan, ada na bawang yaro najis isaliwang tapacingi, tetapi ada satu najis lagi yang tidak kalah pentingnya, adalah awsafidh dhamimah. Karena itu adalah najis, la yumkinu taqarrubu biha ilal hadratil qudusiyah. Nasabak narekoiya rogagai najis-najis maknawi itu ada dalam dirita, la yumkinu taqarrubu biha ilal hadratil qudusiyah. Na mungkin la mapupa depe aleta bertakarrub kepada Allah yang Maha Suci. Jadi kalau orang najis kakinya, injak kotoran, tidak bisa sholat karena najis. Sebenarnya kata Syekh Amin Kurdi, kalau sifat jelek itu ada dalam hati, tak pada mui. Jadi ini tinjauannya sudah tinjauan lahir batin beliau. Di sini fa'urida lis-saliki ayyuzakkiya nafsahu min jami'iha,
Maka yang diinginkan oleh agama bagi orang yang menempuh jalan menuju akhirat itu ayyuzakkiya nafsahu, untuk mensucikan dirinya, min jami'iha, dari semuanya, luar dalam, wa yatatahalla bil awsafil hamidah, dan mengisi batinnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu kesimpulan ulama besar Syekh Amin Kurdi yang kita kutip subuh ini. Jadi insyaallah pembahasan kita masih hissiyah fikih, yang mana najis berat, berat ringan, sedang, kurang nilai bahas ya. Nanti kalau pengajian kita ini berlanjut terus, kita lanjutkan kepada sifat-sifat maknawi yang dimaksud. Subuh ini, Bapak Ibu sekalian, saya bawa kitab Sirrul Asrar, yang sebenarnya seperti saya tidak level membaca ini, mengajarkan ini. Maka saya subuh ini tidak mengatakan mengajarkan. Ini bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani, Sirrul Asrar, rahasianya rahasia. Kita kenal, dunia Islam mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Sultanul Aulia, pimpinan, raja, para wali. Nah, bukunya kita pegang subuh ini. Ya, saya merasa bahwa untuk mengajarkan ini orang-orang tertentu yang sudah ma'rifat hatinya. Oleh karena itu dari awal saya mengatakan kita belajar bersama, karena saya juga belajar subuh ini. Ini ulama besar ini mengatakan apa? Beliau membagi salat itu dalam buku rahasianya ini, fi bayani salatus syariah wa tariqah. Bab tentang menjelaskan tentang salat syariat dan salat tarikat. Tapi ini tarikat juga ada sekelompok sebahagian kecil dari orang yang tidak mau menerimanya. Jadi menurut beliau, engkayaseng salat syariat dan ada salat tarikat. Yang mana itu? Mari kita baca. Amma salatus syariah, yang dimaksud salat syariat itu adalah qad alimta bihadhil ayah, kamu mengetahuinya dari ayat ini. Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah ala salawati, seluruh salat, was salatil wusta, dan salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakan salat itu karena Allah, qanitina, dengan penuh khusyuk. Seorang wali ini mengatakan, wal muradu minha, yang dimaksud oleh ayat ini, arkanul jawarihu al-qahira al-zahira biharakatil jasmaniyah. Yang dimaksud oleh ayat hafizu ala salawati ini adalah gerakan-gerakan fisik ketika kita salat. Mislul qiyam, seperti berdiri, membaca, ruku, sujud. Itu yang dimaksud hafizu ala salawat. Jadi tapakas singi naseng kung Allah Ta'ala. As-salawat ini digarisbawahi oleh Syekh Kurdi adalah ini yang di luar. Rokok kita bahkan sudah kita mempraktikkannya. Dan itu kalau ada orang masuk ibaratnya engkapan rita tama ke masjid raya ini dan melihat cara kita salat, insya Allah tidak akan ditemukan kekurangannya. Itu fisik. Insya Allah dengan kita mengikuti di belakang imam, rukuknya apanya semua sempurna. Ya, insya Allah. Agatosi yaseng salat tarika. Jadi gerakan-gerakan tadi itu salat syariat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa amma salatut tariqah, yang dimaksud salat tarikat, fahiya salatul qalbi yanaritu sampajanna atiyah, lebih ke bagian dalam. Fahiya mu'abbadah, salat hati itu mu'abbadah, dia tidak dibatasi oleh waktu. Kalau di kita dikenal dengan sampajat tapatu.
Sebenarnya mungkin nenek-nenek kita, ulama-ulama kita di Sulawesi ambil dari sini. Muabbad itu dia nak dapat tu. Jadi biasanya sempajat dapat tu yang itu sempajangati. Dari mana dari ayat ini digarisbawahi oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jailani? Faqad ulimat bihadhil ayah. Ini juga ada dalam ayat ini. Apa itu? Wassalatil wusta. Jadi makanya Allah Ta'ala hafizu ala salawati wassalatil wusta. Jagalah as-salawati sempajang syariahnya. Tak pakai singi rokok tak, tak pakai singi sujud tak. Wassalatil wusta dan salat wusta. Yang di mana yang dimaksud? Kalau dibaca tafsir, mak dupa-dupa. Ada yang mengatakan itu adalah salat asar. Tetapi kalau subuh ini, kita ke tafsirannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dimaksud salat wusta itu, iya nani sempajat tarekat yang dimaksud. Wal muradu minas salatil wusta, yang dimaksud oleh Allah salat wusta di sini adalah salatul qalbi. Wusta itu artinya kan di tengah. Al-Jawi, Syarqiyah Jawa Timur. Jawi Al-Wusta, Jawa Tengah. Sulawesi Al-Wusta, Sulawesi Tengah. Jadi, yang di mana dimaksud salat wusta, salat di tengah ini, li'annal qalba khulika min fi wasatil jasad. Karena hati itu disimpan di tengah jasad kita. Di tengah, di sini, di dada ini. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani lebih cenderung mengatakan salat wusta itu adalah salatnya hati, yang dimaksud dengan istilahkan salat tarikah, itu hanya istilah. Yang maksud adalah hati, karena hati itu di tengah. Fi wasatil jasadi. Iyaro hati monro ko tengana tubutta bainal yamini wa shimal. Antara kanan kiri di sini. Fisiknya itu dua ruas di bawah susu kiri, dua jari di bawah susu kiri. Wa bainal ulwa was sufla. Hati itu ada di tengah, antara di atas dan di bawah. Jadi sini. Wa bainas sa'adati was syaqawah, antara bahagia dan susah, dia bilang. Hadhil ayat wal hadis. Ayat ini dan hadis-hadis yang ada yu'allimu, mengajarkan kita annal asla salatul qalb, bahwa sitongenna pokokna yaitu sempajang hati. Jadi yang pokok narek kotetongi mas sempajang makadai Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pokok itu yang di dalam. Cuma kan siapa yang mau memeriksanya, itu yang di dalam. Ni na mulai paresa yore lalang. Misalnya ibaratnya guru, na pak guru ya nak guruna. Pasti guru hanya sebatas ini ya, pakai singi ya koroko apa, lempui lekemu. Hanya sebatas itu yang di luar untuk mengajarkannya. Tetapi ada yang lebih penting. Semua penting, tidak ada yang tidak penting. Sehingga memang salah itu agak senang. Tarekat-tarekat yang mengatakan cica cukup, cica conga sudah selesai. Yang penting lisan, salah juga itu. Karena kulit dan isi itu sama pentingnya. Tetapi ulama Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, iya roaya ese bahwa hadis yu'allimu, na pak guru ki bahwa annal aslah sitongennaw yang pokok itu adalah salatul qalb, sempajan hati. Fa idza ghafala min salatihi, narekong katumas sempajan. Ghafala an salatihi, kemudian hatinya kemana-mana, fasadat salatuhu, masolang itu sempajannya. Tapi Bapak Ibu, ini sudah naik levelnya, ini pembahasan. Ya. Orang baru belajar enggak bisa dikasih tahuin. Pajaibawan itu, deyo leya malempu hati kupung Allah Ta'ala pajaibawan, enggak. Ini orang sama dengan orang belajar kaligrafi. Orang belajar kaligrafi anak STB cantik nah. Padahal kalau level tinggi, dek sisa negara kecantik nah. Pernah saya ceritakan di mimbar ini, saya bawa anak-anak lomba kaligrafi ke tingkat nasional. Ada satu bawa ke nasional. Ketemu Kak Sirajuddin, ya Sirajuddin, Ustaz Sirajuddin, ambona kaligrafi Indonesia. Dipajanglah itu kaligrafi hasilnya santri. Cantiknya kayak apa menurut saya.
Kemudian saya ikut rombongan Ustaz Sirajuddin memantau ini. Jadi lo podangi ya Ustaz, kadang Ustaz, luar biasa kerjanya anak-anak kita ini. Agak ada podangnya? Ya lumayan Ustaz. Lumayan kere? Lumayan bagi dia karena dia itu tahu. Oh salah bengkoknya ini lamnya. Oh salah tipisnya ini lamnya. Sudah cantik menurut saya. Tapi menurut Ustaz Sirajuddin, lumayan. Ya sengi lumayan. Ya standar lah. Karena dia level tinggi nak pakai. Pada toye. Pada toye. Jadi masa kita sudah umur berapa ini? Sudah umur berapa kita? Sudah 40, 50, 60. Masih mau pakai standar syariat. Palempuni. Masa di situ terus? Kalau sujud, dahi harus nyentuh. Masa kita tidak mau bahas yang lebih dari itu? Yang lebih dari itu adalah makanya Guru Tas Abdul Quryani, iya roi laleng, tapi kesingi. Maka kita setiap hari memang kita harus coba terus. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkina. Maka dia Nabi ta. Iya ropong Allah Ta'ala na pujilad na rekoong kayatan na jame sewa-sewa ayyutkina. Napakasingi. Mapakasin sempajang itu bukan hanya di luar. Itu yang di dalam. Terkadang orang juga terjebak. Nareko jela rajin ni malolisi kumasigi kemudian makasingi kedo-kedo na sempajana. Seakan-akan suku ni agamanya. Bahkan lebih dari itu sudah dijangkiti penyakit hati. Dianggap remeh orang-orang yang tidak serajin dia. Memasukkan merasa lebih baik dari orang. Padahal itu adalah najis. Dia tidak pelajari. Padahal menurut Syekh Amin Kurdi tadi, itu juga najis. Bertahun-tahun tapi sifat merasa lebih baik dari orang ditinggal dalam hati, najis juga. Mabela to boleh Allah Ta'ala, walaupun kelihatan rajin. Karena dia pas sukui. Ya suku na ye, inilah Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, fa idza qafala an salatihi nareko lalai ya rawatinna desi senapat 7 kupuangi fasadat salatuhu masolan itu sempajannya. Kama qala Rasulullah SAW seperti napodangi nasan nabita lalana hak disana aga nasan hak disana. Maka dia nabita la salata illa bi huduril qalbi. Dena suku sempajangnya illa bi huduril qalbi kecuali dengan kehadiran hati. Ini panjang lagi pembahasannya ini karena engkesi dibo yang diajarkan di Dede Mangkoso menurut Ustaz Bur karena saya tidak dapat waktu saya di Mangkoso dia udah yang di Guruta sudah di Kabalangan. Menurut yang senior-senior yang belajar di Mangkoso bahwa Yaron de Guru Tambo Dale pernah mengajarkan kitab Sirul apa namanya? Ada satu kitab tipis diajarkan oleh Ande Guru Tambo Dale. Hadis ini ada dalam buku itu. La salata illa bihuduril qalb. Ya kalau diartikan lurus ini, ega kesempajan na tawe na rekode na hadiri atinna. Betul nama sempajan. Dari sekian yang harus laininiri, betul tak sempajan, gerakan, kita tidak akan berhenti untuk mengontrol itu yang di dalam. Tapi ini, Bapak Ibu, saya mengatakan tidak level mengajarkan ini, karena ini tingkat tinggi ini. Penderita seperti Andre Guru Tak Yunus Maratan. Andre Guru Tak guru saya sempat diajar Profesor Rafi Yunus. Orang-orang begitu yang bisa. Levelnya. Ajak Naila Rampe, Ukalisi Dendeng. Orang-orang begitu yang bisa mengajarkan ini. Cuma dalam kitab itu dikatakan begini. Hadis ini berlaku narek kotawe mas sempajang sendiri. Buku itu, buku yang diajarkan oleh Andre Guru Tak itu. Hadis ini berlaku kepada orang yang salat sendiri. Masa baca sunnah ki berlaku ini. Jadi Allah itu melihat maraga-raga hatinya. Jadi sentralnya itu selalu ke hati.
la salata illa bihuduril qalb. Tidak berlaku bagi orang yang salat berjamaah. Itu dalam buku. Karena kalau orang salat berjamaah, penilaiannya penilaian kolektif. Yang diperiksa pertama adalah Pak Imam. Kalau Pak Imam sudah khusyuk hatinya, maka yang di belakang imam ini yang penting ikhlas, lai terima mana. Itu Bapak Ibu penjelasannya. Kalau Pak Imam diperiksa oleh Allah, dena khusyuk hatinya, maka Allah pindah melihat kepada saf yang pertama. Mungkin sedih, Pak Haji, maka Pak Imam dan yang di belakangnya diterima semua. Kalau tidak ada saf pertama, pindah saf kedua, pindah saf ketiga, deto gagas, keempat deto gagas, 5, 6, dan kasih di ibu-ibu di saf paling belakang. Dia yang bisa mengontrol dengan baik hatinya waktu nama sempajas subona. Maka ibu itu diterima salatnya mewakili yang di depan-depannya ini. Kalau ada kejadian, apa mula Pak Imam terus ke belakang. Dek si segagap khusyuk namun si di. Maka yang diperiksa adalah lurusnya saf. Ini kelebihannya salat berjamaah. Oh, lurus. Lurus. Lurus semua. Terimai. Karena lurusnya saf itu sudah menjadi penilaian untuk diterimanya salat orang berjamaah. Maka meluruskan saf itu tidak pernah disepelekan oleh Nabi dan sahabat, termasuk Abu Bakar, Utsman, Ali. Bahkan dengar kabar bahwa Sayyidina Umar itu bahkan pedangnya itu yang meluruskan. Sekarang kita enak karena karpet tak sudah ada garisnya. Masa meluruskan dan merapatkan saf tidak bisa? Insya Allah bisa. Maka Rasulullah sebelum angkat takbir, balik ke belakang. Sawwu sufufakum, tepelempuri jijita. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Karena meluruskan saf itu bagian dari kesempurnaan salat. Betuanna ya. Nareko palek nadek gagamana khusyuk idi umakku. Maka lurusnya safnya salat tak itu saja yang dinilai untuk diterima salat tak. Itulah kelebihan salat berjamaah. Itulah. Alhamdulillah karena kita adalah pelaku-pelakunya Bapak Ibu sekalian. Li'annal musalliya. Jadi, la salata illa bihuduril qalb. Dena terima sempajang kecuali dengan kehadiran hati. Jadi penulis buku Al-Majmu', baru hadir itu nama buku. Al-Majmu' namanya. Dari tadi kutunggu, tidak mau datang. Al-Majmu', Majmu' Rasail, judulnya itu buku. Tipis. Diajarkan oleh guru Tambu Dalek. Jadi menurut itu buku, tidak ada salat kecuali dengan kehadiran hati, itu salat ketika sendiri. Ketika berjamaah, penilaiannya tidak begitu. Magatosi dena suku sampajan tawena rekode hadirati li annal musalliya yunaji rabbahu, dan ini adalah ada dalam redaksi hadis. Nasabaiya rotomas sampajangnya yunaji rabbahu, sifat bicara pun Allah Ta'ala. Wa mahallul munajat, dan tempatnya bermunajat dengan Tuhan itu al-qalb. Jadi yang Allah nilai itu yang di dalam. Bukan hanya yang di luar, tembus ke dalam. Maka ketika kita salat, ya Allah, ini sebab pemase to ya roh. Pemase ya roh. Sehingga Andri Guru tak modal dalam Al-Qaulus Shadiq mengatakan, ia tu perengarangi pemase meraja pun dari Allah Ta'ala. Betuan dan rekode nama saya kipung Allah Ta'ala. Namo pek ko cara tak melok merengarang. Mawatan. Bahasa yang lainnya, ia koi di mo pimelok merengerang ko puange, mawatan. Tapi kupunai parengerang mak bere parengerang magampang merengerang. Itu kan bahasanya orang yang serius di dalam membahas hati ini. Ia koi di mupi berusaha untuk merengerang, mawatan. Tapi kalau punai parengerang mak bere parengerang
maka kita akan gampang merengerang. Andai guru Tambok Dalek mencontohkan orang yang senter ke cermin. Ketika senter ke cermin, hati kita itu cermin. Jadi itu parengerang angka kue. Cahaya ini. Ini diibaratkan guru Tambok Dalek, Pak. Jadi yoro hati tai ibaratnya ini dua cermin. Ia itu parengerang cahaya ini. Ia cahaya ini bukan muncul di hati tak. Ia tu parengerangnya maka dari guru Tambok Dalek, ia tu parengerangnya tania dega agak kui di atai. Jadi ingatan kita ketika salat itu bukan kita punya. Ia tu parengerangnya engkai ke Allah Ta'ala. Dicontohkanlah ini cahaya. Ini cahaya. Kalau cahaya ini saya senterkan ini ke cermin, maka ini cermin akan memantulkan cahaya kembali ke sini. Jadi kepung Allah Ta'ala mak beri panggereng-gerang, oh kuatit tak betul tak sempajang, maka iro panggerangnya rewe kepung Allah Ta'ala. Jadi setengahnya, yole pung Allah Ta'ala merengerang daripada ini. Maka kata Andre Guru Tambok Dalek, oleh karena itulah Rasulullah sendiri mengatakan, Allahumma epuang, a'inni ala dzikrika, tatulunga untuk merengerak ko ini. Nah sahabat, Rasulullah sangat menyadari bahwa ia tuh perengerang hati ini untuk mengingat Allah. Bukan dari dalam. Dia datang dari Allah. Seperti datangnya cahaya ini. Maka nanti kalau masuk ke dalam hati tak, baru mantul rewek ke Allah Ta'ala. Jadi setengahnya Allah Ta'ala sendiri yang makberi perengerak kuatanna, dan atanna napaki memantulkan per iero perengerangi ke Allah Ta'ala. Yole Allah Ta'ala merengerak ini. Maka itulah bahasanya tadi. Ia ko atamu pi berusaha untuk merengerang, mematang. Tetapi kalau punana perengerang, makberi perengerang, magampang. Maka bagaimana caranya? Satu, mujahadah, usaha sungguh-sungguh. Yang kedua adalah, lo doang. Aleng nggak ya tuh perengerang tak puang. Unik kan? Unik. Di WC, tidak boleh masih krik. Ketika masuk WC, kenapa datang? Datang itu di WC. Kenapa datang? Nah sahabat itu menandakan bahwa ia perengerang tanya di topun. Dek gagak kui di atai. Engkai kupung Allah Ta'ala. Kata Guru Tambok Dalek. Itu perengerangnya tania punana di atai. Itu perengerangnya punana pung Allah Ta'ala. Jadi narikong katori merengerang, toria masih. Toria masih. Inilah yang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa ya kuma sempajangi itu hati disuruh hadirkan baik-baik. Jadi kalau selama ini waktu awal-awal belajar kita di bangku sekolah, ruku yang diukur-ukur diperbaiki pekucaran Nabi teruku. Nampaknya sekarang kita sudah jauh meninggalkan itu, karena dengan masuk ke salat sini kita sudah melihat bagaimana caranya ulama kita, ustaz kita membimbing kita salat di belakangnya. Itu adalah sesuai standar Rasulullah SAW. Kita pergi di Masjidil Haram, kita belajar, oh begini standarnya. Sekarang yang mana lagi tugas kita? Ini yang di dalam. Saya pakai kita ini untuk memasukkan diriku. Tabe, lebih khusyuk untuk kita dari saya. Perasaan saya. Apa dalilnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Ini dalilnya. Inna fil jasadi mudghah, ingerangi bahwa di tubuhmu itu ada sekerat daging, iza saluhat nariko maka singeru dagingnya saluhal jasadu kullu. Maka seluruh jasad akan baik, wa iza fasadat nariko masolangi fasadal jasadu kullu, maka seluruh yang lainnya rusak. Ala wahyal qalbu, ingatlah bahwa itu adalah hati. Jadi itu alasannya sehingga Guru Tak mengatakan yang pokok dari sembahyang itu sebenarnya itu yang di dalam. Yang lain ini ikut ke yang di dalam. Ikut yang di dalam. Kita sudah baca satu hadis dari Imam Bukhari, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini. Kita sudah baca di awal-awal pertemuan kita. Ini gini kita umat sempajan 2 rakang. Walam yuhaddits nafsahu bi syai'in minad dunya. Kemudian ia roatinna de nabiarkan imak bicara dunia. Narekongka bicara lino. Tarik. Konsentrasikan lagi. Kasih muncul 47 sih. Muncul 47 sih. Tidak dibiarkan bicara lino. Agar sanabita.
Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka salatnya yang 2 rakaat itu menyebabkan dosa-dosanya yang lalu diampuni. Bukan hadis lemah itu, ada di Sahih Bukhari. Maka biarlah 2 rakaat, tapi 2 rakaatnya luar dalam. Daripada kita banyak, tapi yang dalam tidak diperhatikan. Kesungguhanlah yang dibutuhkan. Kita lanjutkan bacaan kita. Wasalatus syariati muakkatah. Salat syariat itu muakkatah. Ada waktu-waktu tertentunya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Amma salatut tariqati. Apuna sengi-sengi sempajat tarika. Fahiyya mu'abbada fi umrihi. Itu tidak dibatasi waktu, tapi dia akan berlaku selama hidupnya. Ini yang sempajat tapatu. Masjiduha al-qalb. Masjidnya adalah hati. Wa jama'atuha, jamaahnya adalah ijtima'u wal batin, adalah kekuatan batin. Wa imamuha, dan imamnya adalah asyauqu fil fuadi, rindu dalam hati. Ini bahasa tasawuf. Wal qalbu war ruhu mashghulun bihadhihi salati ala dawam. Hati seorang muslim itu dan ruhnya sibuk bihadhihi salati, dengan salat ini, ala dawam, manennu dia gak petun. Ya Allah, semoga Bapak Ibu Allah merahmati kita semua dan bisa mengamalkannya di dalam masjid, di luar masjid, ketika salat, di luar salat. Hati itu disibukkan oleh zikir-zikir ini. Jadi tahapan umur kita yang sudah sampai kepada tahapan ini, iya nemelo lay jampangi. Kapan pi? Maka dari dulu saya biasa mengatakan, kalau kita bekerja jangan luar dalam. Ini kok mak dompengi saliwang, aja na tepak dompet toyroy lalang. Karena itu adalah dasar. Maunya ini di sini. Al-qalbu war-ruhu mashghulun bihadhihi salati 'ala dawam. Hati dan ruh itu disibukkan oleh salat ini. Tegena sagro. Sikiri 'ala dawam, mananunga dia kata petun. Ya sampai tapat tu. Ma dompengi saliwa masikri ilalang. Dia kata, kapan pi mau dimulai kalau tidak sekarang? Ajak kamma kita ini didahului oleh ajal. Kapan pi? Maka dia Syekh Mutawalli Sa'rawi, iya kalau jama-jamangi melok lay jampangi, jama-jaman lino melok lay jampangi, jangankan 24 jam, biar 50 jam. Tidak mau selesai. Ibaratnya nilai tambah betul dari 24, tambahi 30 jam sehari semalam. Maka dia Sa'rawi, nah mau 30 jam. Itu urusan lino, itu melok apa aja, betul dia melok selesai, dia melok suku. Maka mari kita mengikuti kepada wali ini, Bapak Ibu. Bekerja di luar dengan pekerjaan kita, tapi lalu pas sempajangi. Pas sempajang. Wal qalbu la yamutu. Hati itu tidak mati, wala yanamu, dan tidak tidur. Kesimpulan. Di bagian akhir, kesimpulan bagian akhir ini, maka dari Syekh Abdul Qadir Jailani, fa idza jitama'atis salatus syari'atu nareko ijtama'a. Si kumpul ini agak senang. Berpadu itu salat syariat dengan salat tarekat, zahiran wa batinan, lahir batin, fakat tammatis salatu, sukun itu sempajata. Kalau mengajar ke anak-anak kita, memang pemeriksaan kita ini di luar. Tapi kita ini yang sudah umur begini, kita sudah harus konsen untuk melihat dan memperhatikan itu yang di dalam. Di sini dia bilang, takunu salatuhu salatun tammah, wa ajruha azimun, pahalanya besar, bil kurbah ar-ruhaniyah, dengan kedekatan kita dengan Allah secara batin. Intinya, ini bukan teori tapi butuh dipraktekkan. Maraga-raga atian dari koma sempajang, ini bisikan banyak, bisikan itu harus kita riyadhah. Dalam ilmu tarika itu ada riyadhah, olahraga. Jadi bukan olah fisik, olah batin. Dia olah itu agar hati itu tulis matuju kupangi. Caranya diseriusi, diupayakan, dilatih. Yang dua adalah seperti Nabi. Ini adalah zikri. Tolong apa untuk merengar aku itu.
nasaba ya ko mamasi pong Allah Ta'ala ko idi tidak akan patut sikri tak nasaba pong Allah Ta'ala de ito na patut maberi ko idi. Intinya di situ. Semoga Allah merahmati kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Berkahnya Al-Fatihah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.